Apakah Anda pernah mendengar peribahasa, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri? Nampaknya, ungkapan tersebut tidak berlaku di dunia sepak bola. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Bola tanpa kulit, gawang dari sandal, bermain hingga waktu maghrib datang, dan berbagi rumput lapangan dengan hewan ternak milik tetangga, itu mungkin gambaran umum masa kecil kita sewaktu bermain sepak bola. Dengan kemajuan zaman, bermain sepak bola sekarang lebih terasa nyaman. Sebab, lapangan-lapangan yang digunakan memberikan pengalaman bermain yang hampir sama dengan para pemain sepak bola profesional, terutama di aspek rumput. Selamat datang di Whistle to Whistle. Di video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu info menarik tentang apapun yang berkaitan dengan rumput dan lapangan sepak bola. Pada awal mula sepak bola di Inggris, lapangan sepak bola digunakan dengan rumput alami yang tumbuh secara alami. Rumput alami pada saat itu adalah jenis rumput lokal yang mungkin tidak diidentifikasi secara spesifik. Barulah pada tahun 1960-an, rumput artifisial atau sintetik yang mulai populer saat ini dikembangkan. Rumput sintetik pertama yang digunakan oleh lapangan olahraga terletak di Stadion Houston Astrodome, Amerika Serikat. Stadion ini adalah stadion dengan atap yang tertutup secara penuh. Sehingga, jika menggunakan rumput lapangan alami, rumput alami bisa dengan cepat mati karena kekurangan sinar matahari. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1996, jenis rumput hybrid pertama kali diperkenalkan di lapangan sepak bola. Teknologi ini menggabungkan rumput alami dengan serat sintetis untuk meningkatkan daya tahan lapangan. Inovasi ini terbukti sukses dan menjadi populer di Eropa dan akhirnya bermigrasi ke Asia, di mana banyak lapangan sepak bola profesional di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di Timur Tengah mulai menggunakan rumput hybrid. Hingga akhirnya pada tahun 2001, FIFA meluncurkan standarisasi untuk rumput artifisial di lapangan sepak bola, yang dikenal sebagai FIFA Quality Concept for Football Turf. Standar ini mengatur persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh rumput lapangan sepak bola untuk mendapatkan sertifikasi FIFA. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada baiknya kita kenalan dulu dengan jenis-jenis rumput yang sering digunakan di lapangan sepak bola. Yang pertama, ada rumput Bermuda. Ini adalah rumput yang umum dipakai di daerah beriklim hangat seperti Asia. Meski banyak juga digunakan di Eropa atau Amerika Utara yang memiliki suhu dingin, kualitas rumput ini tak begitu bagus untuk lapangan sepak bola. Kelemahan utama rumput dengan nama latin Cynodon dactylon ini adalah akar yang tidak terlalu kuat. Oleh sebab itu, dalam pertandingan sepak bola, rumput ini sering terkelupas ketika terinjak oleh pemain. Meski memiliki kekurangan, kelebihan rumput Bermuda ini lebih mudah dalam perawatannya. Serta, biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Selain itu, proses pemulihan penumbuhan kembali rumput ini cukup cepat. Di Indonesia, salah satu stadion yang pernah menggunakan rumput Bermuda ada di Stadion Pakansari. Jenis rumput yang kedua, ada rumput Zoysia matrela, atau biasa disebut rumput Manila. Merupakan jenis rumput yang paling baik digunakan di lapangan sepak bola. Rumput ini memiliki banyak kelebihan. Zoysia matrela memiliki elastisitas yang tinggi, sehingga memudahkan untuk bola bergulir dengan lancar. Selain itu, Zoysia matrela memiliki kekuatan akar yang bagus. Tekstur rumput Zoysia matrela yang memiliki ujung runcing, membuat rumput ini aman saat bersentuhan dengan pul sepatu. Rumput ini juga empuk dan tidak licin jika diinjak. Oleh karena itu, Zoysia matrela menjadi rumput yang direkomendasikan oleh FIFA untuk digunakan sebagai rumput di lapangan sepak bola, terutama untuk negara yang beriklim tropis. Karena memiliki banyak kelebihan dan berkualitas paling baik, maka perawatan rumput ini juga cukup rumit dan memakan biaya yang cukup besar. Rumput ini harus disiram setiap hari minimal sekali, dan rumput ini juga perlu dipupuk. Untuk perawatan lainnya, Zoysia matrela harus dipangkas setiap 2 minggu sekali. Beberapa stadion di Indonesia yang pernah memakai rumput jenis Zoysia matrela adalah Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Maguwo Harjo, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dan Stadion Wibawa Mukti. Jenis rumput selanjutnya adalah rumput Kentucky Bluegrass. Kentucky Bluegrass merupakan jenis rumput yang paling umum digunakan di stadion sepak bola di daerah dengan iklim sedang. Rumput ini dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem pertumbuhan yang merayap. Hasil akhir pertumbuhannya, rumput ini dapat menciptakan permukaan yang tebal seperti karpet.
Ciri khas rumput ini memiliki warna hijau zamrud hingga biru tua. Sebagian besar variasi Kentucky Bluegrass tumbuh di dataran rendah, menghasilkan tekstur rumput yang halus dan ideal untuk rumput sepak bola. Karakteristiknya yang halus dan indah membuat rumput jenis ini pernah dipakai di salah satu stadion paling populer di dunia, Old Trafford, milik klub Manchester United. Tidak banyak jenis rumput yang cocok dipakai di tempat beriklim dingin. Salah satunya rumput ryegrass. Ryegrass sering digunakan di stadion sepak bola di daerah dengan iklim dingin. Rumput ini tumbuh dengan cepat dan memberikan penampilan yang bagus. Biasanya, rumput ryegrass berfungsi sebagai rumput sementara untuk melengkapi rumput utama yang tumbuh dengan lambat, seperti Kentucky Bluegrass. Sudah cukup kenalannya, kita kembali ke standar FIFA. Berdasarkan pedoman FIFA soal stadion sepak bola, secara umum terdapat 3 kualifikasi rumput yang dapat menjadi permukaan lapangan sepak bola. Di antaranya, rumput alami, rumput sintetis, dan rumput hybrid. Rumput alami adalah semua jenis rumput yang sudah kita sebutkan di awal video tadi. Sedangkan rumput sintetis dikenal sebagai rumput buatan atau rumput mati. Rumput jenis ini terbuat dari serat sintetis yang menyerupai rumput alami. Rumput sintetis lebih unggul dalam hal daya tahan, kemampuan drainase, dan pemeliharaan yang lebih rendah dibandingkan rumput alami. Akan tetapi, permukaan rumput sintetis dapat menjadi lebih panas pada cuaca panas. Lain lagi dengan rumput hybrid. Rumput hybrid merupakan kombinasi antara serat sintetis dengan tambahan rumput alami. Terdapat beberapa jenis rumput hybrid, termasuk yang menggunakan karpet atau lapangan yang ditanam di atas tikar sintetis yang diisi akar dan ditanami benih rumput. Ada juga rumput hybrid dengan serat yang dijahit. Rumput hybrid biasanya digunakan untuk memperkuat permukaan lapangan dan meningkatkan daya tahan. Untuk regulasi yang diterapkan, FIFA Quality Concept mencakup 2 kategori sertifikasi untuk rumput lapangan sepak bola. Yang pertama, ada FIFA Quality. Ini merupakan klasifikasi untuk lapangan sepak bola amatir hingga tingkat menengah. Kategori ini memiliki persyaratan teknis yang lebih rendah dibandingkan dengan FIFA Quality Pro. Namun, tetap memenuhi standar keselamatan dan kualitas permainan yang baik. Sedangkan untuk tingkat tertinggi, FIFA menggunakan klasifikasi kategori FIFA Quality Pro. Klasifikasi ini biasanya digunakan di lapangan sepak bola profesional atau stadion tingkat atas. FIFA Quality Pro memiliki persyaratan teknis yang ketat untuk daya tahan, stabilitas, keseragaman permukaan, dan kinerja bola. Untuk perawatan, semua jenis rumput lapangan sepak bola membutuhkan waktu recovery agar bisa prima untuk digunakan kembali. Rumput adalah makhluk hidup, sehingga sangat mungkin untuk rusak dan tidak tumbuh dengan baik kembali. Proses perawatan rumput lapangan sepak bola, selain membutuhkan keahlian, juga membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Jadwal penggunaan yang padat dan kondisi cuaca yang tidak baik membuat proses recovery sangat dibutuhkan agar rumput tidak benar-benar mati. Durasi perawatan rumput yang intens disesuaikan dengan kondisi terakhir dan metode yang akan digunakan dalam proses recovery. Jika proses recovery yang bersifat berat, maka durasi yang bisa dilakukan berkisar 3-4 bulan, tergantung pada cuacanya. Apabila masuk ke musim penghujan, maka recovery akan berlangsung lebih cepat daripada musim kemarau. Maka, kebutuhan ketersediaan lapangan untuk sebuah kompetisi, baik turnamen atau liga, akan berbeda. Di sebuah liga, lapangan akan dituntut untuk selalu tersedia setidaknya 2 minggu sekali, sehingga akan sangat berpengaruh dengan kualitas recovery yang dilakukan dengan keterbatasan waktu tersebut. Perkembangan rumput lapangan sepak bola dari dulu hingga sekarang terus mengikuti tren teknologi dan tuntutan keberlanjutan. Namun, preferensi dan kebutuhan lokal tetap menjadi faktor penting dalam pemilihan jenis rumput yang digunakan di lapangan sepak bola di Asia dan Eropa. Industri lapangan sepak bola terus berinovasi dan melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas rumput dan performa lapangan. Penelitian tentang teknologi hybrid terus berlanjut dan berbagai jenis rumput sintetis baru terus dikembangkan untuk memberikan perasaan yang lebih alami dan mengurangi resiko cedera. Di era sepak bola modern, penting untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam merawat lapangan sepak bola. Beberapa lapangan sepak bola mulai menggunakan jenis rumput yang lebih hemat air atau beralih ke rumput sintetis untuk mengurangi konsumsi air dan perawatan yang lebih intensif. Jadi bagaimana? Mungkin ungkapan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri memang tidak berlaku di dunia sepak bola. Karena apapun jenis rumputnya, yang terpenting adalah kenyamanannya.